Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Bandung, YouTuber tertua di semesta. Saya mau bicara tentang telur gulung Joko Chandra dan polisi. Kemarin kan ramai itu di ILC tentang kasus Joko S. Chandra ya. Kok bisa buronan Interpol selama 10 tahun nggak ditangkap, terus keluar masuk Indonesia, bikin KTP, bikin paspor, akhirnya ada beberapa perwira yang dicopot karena memang dia menjadi semacam pengawal atau yang memperlancar lah Joko Chandra itu keluar masuk Indonesia, atau kasusnya yang kemarin itu. Nah, kelihatannya dari pembicaraan di ILC itu, narasumber yang diundang Karni Ilyas itu semuanya putus asa, ahli-ahli hukum itu, dan pejabat atau mantan pejabat atau pengacara, semuanya putus asa melihat kondisi hukum di Indonesia ya, karena ada kasus Joko Chandra yang bermasalah dan begitu lama nggak bisa ditangkap ya, dan justru dilindungi oleh oknum-oknum perwira ya, dalam kasus pembuatan KTP, surat jalan dan lain-lain. Itu yang ngomong orang pinter loh, dia nggak tahu kalau di masyarakat bawah rasa ketidakadilan itu sudah dirasakan lama, cuman masyarakat nggak bisa ngomong, nggak ada yang diundang ke ILC gitu loh. Dia ngomongnya kencang bener ya, orang-orang yang di ILC itu, karena Ilyas ada yang usul harus gitu, kalau gitu harus ini, harus ditangkap tuh istrinya ngomong doang kenceng kita kagak tahu nanti kasusnya gimana ya. Nah, inget jadi apa, soal oknum-oknum polisi ini, saya inget jadi mau ngepel Pak, ngepel aja nggak apa-apa. Nah, kata Gus Dur itu ada 2 polisi yang jujur katanya di Indonesia. Ini humor sih ya, yang polisi jujur jangan merasa tersinggung jangan merasa tersinggung ya. Kata Gus Dur hanya ada 2 polisi yang jujur, yaitu Kapolri Hugeng. Dia pertama dia ngomong ini, yang pertama itu polisi tidur dan kedua Kapolri Hugeng. Dulu ada punya Kapolri RI itu namanya Pak Hugeng, yang nanti kita lihat di TVRI waktu itu suka main ini main band Hawaii ya kan. Jadi hanya ada 2 polisi yang jujur di Indonesia, polisi tidur sama Pak Hugeng. Dasar Gus Dur ya. Kalau pengen tahu kenapa cuman ada 2, tanya aja Gus Dur di Jombang, dia udah dimakamkan di sana. Jadi dulu ada liputan wartawan Tempo itu, di majalahnya itu, saya tahun berapa saya lupa, ada rekening gendut polisi ya. Jadi ada beberapa perwira yang diungkap di majalah itu yang memiliki rekening yang di luar batas kewajarannya. Istilahnya rekening gendut ya. Nasibnya nggak tahu ya, cuman sekebatas mengungkap gitu aja. Nah, kemarin katanya kalau di bidang politik ada oligarki politik, kata pengacara yang kemarin itu, saya nggak sebutin nama-namanya. Terusnya kalau di bidang pengadilan namanya mafia pengadilan. Perasaan mafia pengadilan udah saya dengar waktu saya lahir. Udah lama, maksudnya udah lama, tapi ya kalau kata Erdogan ya, kalau bangsa yang maju itu harus ada pemimpin yang kuat ya, sehingga bangsa itu ada progres ya. Jadi leader yang strong leader ya, pemimpin yang kuat. Ini kata Erdogan itu, di quotes-nya ada di internetnya. Jadi kalau gitu ada lapisan kepemimpinan yang lemah sebenarnya dalam mengarahkan bangsa ini, sehingga korupsi di mana-mana, terus nggak jelas juntrungannya gitu. Sekarang ada kasus gini, nggak jelas sikap dari atasnya gitu loh. Rakyat kalau sekarang gini ya, coba bayangin,
itu perwira-perwira kan harusnya punya jiwa yang kesatria, perwira, ya kan, di luar manusia yang biasa. Tapi justru dia melindungi penjahat yang namanya Joko Estandra ya. Di mana keperwiraannya itu? Ya kalau cuma dicopot, dimutasikan, problemnya terus apa selesai? Apa enggak mungkin terulang untuk kasus lain di tempat lain di waktu yang lain? Karena sistemnya yang nggak diubah ya. Saya nggak tahu. Yang saya tahu ya ini sekedar unek-unek tukang donat, tapi sebenarnya saya pengen mengubah profesi ini. Tadi saya baru benerin kompor lama yang dulu bekas nasi uduk itu rusak. Nasi uduk itu pernah jualan tahun 2015 ya, jadi 5 tahun yang lalu. Kredit sebulan itu 100 kalau nggak salah, 10 kali apa 8 kali gitu ya. Kalau kredit kan biasanya 2 kali lipat harga pasar ya. Kalau misalnya harga kompor itu 300 jadi 600 gitu, kalau nggak salah 600 seperti 700. Nah, tapi kemarin tuh rusak karena pemantik api itu cetak sampai 5-6 kali baru nyala. Nah tadi kemarin di servis tuh dibawa dekat pohon jublek di Parung, dan sudah saya coba tadi, hasilnya bagus sekali, cetek nyala. 65.000 ganti mesinnya. Nah mungkin nanti jualan ini nih, jualan telur gulungnya. Ini saya dulu pernah jualan ini telur gulungnya 2.000. Nanti kayaknya jualan ini lebih praktis ya, lebih praktis. Tapi bumbunya nggak saus ya, bumbunya adalah kayak bumbu ini apa, telur gulung kayak bumbu ini apa namanya, bukan saus tapi pedas, manis, asem, bumbu pempek. Pakai gula Jawa, asam Jawa, sama cabai ya. Ya mendingan jadi tukang telur gulung ya, nolong diri sendiri, ngurusin negeri nggak beres-beres ya, akhirnya beresin ekonomi sendiri aja, sambil mengingatkan penguasa lewat YouTube ini supaya ya mbok hidup sekali mah jujur gitu ya, ngasih contoh yang baik ke rakyatnya yang susah ya kan. Masa udah punya pangkat bintang 1, bintang 2, kelakuan masih seperti itu ya, mestinya malu sama Allah ya. Kan semua nanti ada hitungan itu di akhirat. Wa kullu syai'in ahsainahu kitabah, segala sesuatu itu aku himpun, aku kumpulkan kata Allah dalam sebuah kitab ya, dalam satu catatan harian masing-masing kita. Dan nanti di akhirat suruh baca kitab kita masing-masing. Iqra dalam surat Al-Isra itu ayatnya 14, Iqra kitabak kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Bacalah kitab catatan harianmu sendiri, catatan amal itu cukup. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba, cukup dirimu sendiri yang membaca catatan amalmu itu sendiri. Kafa binafsika yauma, pada hari ini, pada hari kiamat. Iqra kitabaka kafa binafsika yauma alaika hasiba, cukup kamu sendiri ngitung, karena kamu yang udah tahu berbuat itu dulu. Sekarang baca hasilnya, yang plus yang minus dalam sebuah kitab catatan amal itu. Ada perintah Iqra, bacalah. Jadi hati-hatilah menghadapi kehidupannya, apalagi orang-orang yang diamanahi pangkat jabatan, termasuk tukang donat yang kemudian menjadi telur gulung, tukang telur gulung, sama aja ditanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.